Tajuknya adalah Indonesia Gelap. Yang gelap kau, bukan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Bagaimana merespon? Ada tagar Indonesia gelap, diresponnya Anda yang gelap, Indonesia mah terang. Dasmu. Jangan kayak gitulah Pak Menteri. Jangan kayak gitu juga Pak Kepala. Rakyat mah kalau berkeluh kesah ke siapa lagi? Kalau bukan ke pemerintah, orang yang mereka gaji. Jadi kalau kemudian ada rakyat berkeluh kesah melalui tagar, ya jangan begitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah. Di mana aja bermasalah. Masih juga merasa pintar. Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami? Masih juga merasa benar. Jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak udah pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat. Tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi. Hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Tuh anak-anak udah pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini, dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh? Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar memformat kabinet masuk ke tidar untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari, sudah kemudian dipecat karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. Yang teman-teman, jawaban dari Opung Luhut mengenai Indonesia gelap, katanya kau yang gelap bukan Indonesia. Ya, dan itu merupakan ya satu pernyataan yang tidak etis untuk menjawab sebenarnya dari aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena Indonesia gelap itu adalah bentuk ekspresi dan aspirasi masyarakat. Mereka melihat bagaimana situasi negara ini saat ini dan juga ke depannya. Kalau tidak akan berubah, maka pasti akan terjadi seperti Indonesia gelap. Nah,
teman-teman, mahasiswa di dalam demonya kemarin menggaungkan tentang tagar Indonesia gelap dan juga kabur aja dulu. Nah, selaku pejabat Opung Luhut sebenarnya memberikan satu pemahaman kepada mahasiswa yang seharusnya ya dilakukan oleh pemerintah. Ini tujuannya seperti ini, tidak langsung menjawab dan tidak menyerang balik. Nah, itu kan artinya menyerang balik kayak itu ya, kita menyampaikan aspirasi kita, maka ya mereka juga menyampaikan sesuatu hal untuk membungkam aspirasi tersebut. Nah, apa jawaban dari Opung Luhut ini memicu komentar-komentar dari para netizen, memicu pandangan-pandangan bahwa ini sesuatu hal yang terjadi di bangsa kita, yaitu para pejabat seharusnya ya memberikan satu pemahaman kepada mahasiswa, ya bukan memberikan pemahaman tetapi kayak mau ya tidak mau dikritik begitu. Nah, jadi ya karena katanya ya tagar Indonesia gelap, katanya kau yang gelap bukan Indonesia. Nah, jadi itu sesuatu hal teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana komentar para netizen ya mengenai yang disampaikan oleh Opung Luhut ini. Oke. Di sini dikatakan kalau rakyat sudah gelap turun ke jalan, apa yang akan terjadi? Nah, ini sesuatu hal yang kita waspadai. Ya, gerakan mahasiswa kemarin itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu sesuatu hal awal ya peringatan bagi pemerintah yang seharusnya ya pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diprotes oleh mahasiswa tersebut sehingga nantinya tidak ya rakyat itu tidak benar-benar bersatu, karena mahasiswa memang yang pertama kali, tetapi kalau mahasiswa bergabung dengan rakyat maka itu sesuatu hal yang tidak bisa dibendungnya nanti. Nah, oke, ya memang betul sekali yang gelap itu para oligarki, gelap pikirannya. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa juga elemen yang adanya demo untuk memberikan pikiran-pikiran para pejabat yang pikirannya gelap menuju pikiran para pejabat supaya menuju pikirannya cerah dan cemerlang bersinar. Ya, hukum alam perang revolusi jalanan dimulai untuk keadilan. Nah, teman-teman ya, oke betul dengan semaunya melanggar aturan dengan alasan tak dimuat oleh undang-undang. Nah, ini biangnya yang mengeruk kekayaan alamnya. Oke. Stop bayar pajak adalah salah satu gerakan yang bisa membuat presiden dan pejabat kabinet Prabowo Gibran akan goyah. Semoga aja Pak Prabowo memperbaiki sistem pemerintahan yang ada, di mana selalu ada proses checks and balance untuk mengendalikan korupsi. Ya, Opung Master. Sombong nih orang nggak pernah mau lihat bagaimana susahnya rakyat. 98 sukses karena bersatunya rakyat dan mahasiswa itu kunci. Yang pikun mundur sudah terlalu kenyang, ingat sebentar lagi juga berguguran. Korupsi dihukum mati, itu baru benar hukumnya, biar rakyat makmur dan sentosa. Ya memang teman-teman ya salah satu akar masalah di negara kita ini adalah masalah korupsi. Makanya kita mengharapkan kepada pemerintah supaya terutama kepada Pak Presiden Prabowo ya supaya mengeluarkan perpu untuk perampasan aset sehingga ya para koruptor itu bukan hanya sekedar ditahan, bukan hanya sekedar dipenjara, tetapi benar-benar dimiskinkan tujuh turunan. Dan bahkan ya kalau sudah sangat-sangat besar apa yang mereka korupsikan ya bisa juga layak untuk dihukum mati karena mereka menelantarkan ya jutaan masyarakat Indonesia ini. Kemudian LBP usahakan dipecat, tidak layak punya jabatan di pemerintahan. Manusia sombong dan angkuh, heran kok masih dipakai. Oke. Orang tua yang arogan, angkuh dan sombong yang ternyata lebih membenci rakyat.
Berpikir dengan akal, rasakan resapi di hati yang keluar. Betul apa yang menjadi pikiran rakyat itu sudah tepat yang diorasikan mahasiswa rakyat bersama generasi muda yang cerdas. Mahasiswa seluruh NKRI bergabung bersama rakyat yang waras. Seluruh NKRI segera turun jalan kuasai Senayan dan Istana Negara. Menteri keras kepala, sok pintar memang kakek ini. Ya, opung gak gelap, terang benderang sampai 7-8 turunan terjamin sampai muntah kekenyangan. Oke, ngomong sehebat apapun para pejabat tidak akan punya dampak positif bagi rakyat selama mereka tidak memberikan keteladanan dalam kesederhanaan hidup. Bapak satu ini adalah sumber dari segala kegelapan yang ada di Indonesia saat ini. Yang kalah akan selalu merasa gelap, itu fakta. Rakyat Indonesia jangan takut kepada om-opong. Rakyat Indonesia siap melawan pejabat biadab. Biarin sajalah pejabat itu bicara sesukanya, ntar lagi juga mereka jadi tanah. Memang manusia inilah penyebab Indonesia gelap. Coba tes keluarkan dia dari lingkaran pemerintah. Lambemu pung dijaga, kau selalu untung rakyat yang rugi, makanya rakyat bersuara Indonesia gelap. Untuk apa mereka disebut pejabat tinggi itu? Nanti tambah sombong. Opung yang sudah sepuh ini disesatkan oleh duniawi. Ya Pak, Indonesia memang gelap. Pemimpin kemarin gelap mata, pulau dijual laut juga ya. Oh Indonesiaku, kenapa jadi begini? Ya memang teman-teman, pagar laut itu sekarang sudah tidak ada lagi kasusnya. Dan sudah benar-benar di depan mata bahwa ada kasus-kasus pagar laut. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang berani menyentuh para tersangka tersebut. Artinya bahwa inilah situasi negara kita. Ya coba kan kalau rakyat yang melakukan hal itu, maka tentu ya sudah pasti akan dihukum seberat-beratnya. Nah untuk itu teman-teman, ya kita harus berpikir positif dan juga tentu menjaga keamanan untuk negara kita supaya tetap terjaga dan kita tetap menyuarakan hal-hal yang tidak pro dengan rakyat, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya.